Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima al-ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal hath 'alal khairi wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sekalian, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawatuhu wassalamu mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada halaqah ke-6 ini akan dibahas oleh Al-Imam Al-Haddad, yaitu kewajiban atau keharusan seorang murid di dalam menempuh thariqahnya menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini secara teknis beliau mengutarakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang murid, yang pada intinya adalah menjaga hati seorang murid agar supaya tidak terkotori dengan sifat-sifat yang jelek, terkotori dengan penyakit-penyakit hati. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan tawasul kepada guru-guru kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal 'azmi min rasulil syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin Hasan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'i sadatina Ali Ba'ala Hasan sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala wa jami'i usuli yanfurihi wa sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Sawa jami'i usuli yanfurihi wa sayyidina qutbil irsyad sayyidina Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad sahibi ratib wa mu'allif hadha al-kitab من سادتنا علي وعلى بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميع أساتذتنا خصوصا لمن ربنا جسدا وروحا سيدنا الوالد يا جمس الإسماعيل اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وإلى جميع أجدادي وجداتي خصوصا به عبد الكريم وزوجتي ميسر أزواجه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركاتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقضاء حوائجنا وعلى ما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره في الدارين. آمين. Faslun. Adapun ini itu sebuah fasal. Wa 'alal muridi, dan itu wajib atas seorang murid, orang yang berkehendak mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ayyajtahida, adapun untuknya
ayyajtahida adapun untuknya bersungguh-sungguh siapa al-murid fi hifdzi qalbihi di dalam menjaga hatinya al-murid minal wasawisi dari bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan nafsu, wal afati dan bahaya-bahaya dunia, bahaya-bahaya syahwat, wal khawatiri dan gerakan-gerakan hati, ar-radiyati bisa ar-radiyati bisa ar-radiyati yang jelek, wal yuqim dan hendaknya menegakkan, mendirikan siapa al-murid ala babi qalbihi atas pintu hatinya al-murid hajiban pada penghalang minal muraqabati dari nyatanya dari mengintai-ngintai pada Allah, yamna'u yang mencegah apa hajib ha pada al-wasawis wal afat minad dukhuli dari masuk ilaihi terhadap qalbihi, fa innaha karena sesungguhnya al-wasawis wal afat wal khawatir ar-radi'ah itu inda khalat apabila masuk apa al-wasawis ila akhirih wal afat wal khawatir wal radi'ah hu pada qalbihi afsadat maka pasti merusak apa al-wasawis wal afat wal khawatir ar-radi'ah hu pada qalbihi wa ya'suru dan jadi sulit ba'da dzalika di dalam setelahnya afsadathu apa ikhrajuha mengeluarkan al-wasawis wal afat wal khawatir ar-radiyah minhu dari qalbihi. Jadi seharusnya bagi seorang murid untuk menjaga hatinya, menjaga dari apa? Dari bisikan-bisikan bahaya-bahaya dunia, gerakan-gerakan hati yang jelek, keinginan untuk memuaskan, melampiaskan hawa nafsu tanpa memikirkan apakah itu hal yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Hendaknya seorang murid menegakkan atau membuat tutup itu berupa apa? Berupa selalu mengintai atau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada tergerak di dalam hati keinginan jelek, maka cepat-cepat harus ditutup dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan mengetahui gerakan hati saya yang jelek ini walaupun masih di dalam hati. Alangkah malunya saya. Wal yubalik dan hendaknya menyangatkan siapa? Karena apa? Karena kalau umpamanya was-was tersebut atau gerakan hati yang jelek tersebut tidak diantisipasi sejak awal, maka ketika sudah melekat, menancap di dalam hati akan sulit untuk mengeluarkan karena sudah menjadi kebiasaan. Sangat sulit untuk mengubah kebiasaan. Maka awal memang ketika seseorang itu sudah terlanjur mempunyai kesenangan di dalam sesuatu, maka akan sangat sulit untuk dirubah. Maka biasakanlah untuk menyenangi hal-hal yang baik. Biasakanlah untuk menyenangi hal-hal yang baik, sebagaimana yang sering saya sampaikan di pagi hari ketika kita afirmasi bersama ya. Maka ketika ada di antara kita yang mempunyai kebiasaan keluar malam, pas pondok itu tidak boleh untuk keluar malam atau ditutup ya, karena adanya corona ya. Saya melihat ya, di antara sampean yang punya kebiasaan keluar malam itu akan terlihat sumpek ya, atau resah ya. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Kecanduan itu namanya, kecanduan ya. Jadi itulah ya apa gerakan-gerakan hati yang jelek.
kedengkian dan lain sebagainya, itu penyakit-penyakit hati itu kalau dibiasakan, dituruti akan selamanya seperti itu, maka harusnya segera untuk kita bersihkan dan kita cegah untuk masuk lebih dalam ke dalam hati kita. Wal yubalik, dan hendaknya menyangatkan siapa? Al-murid fi tanqiyati qalbihi, di dalam membersihkan hatinya al-murid, alladzi, yaitu qalbihi, huwa, yang adapun alladzi itu maudhi'u nadhari rabbih, tempat pandangan hatinya Tuhannya al-murid, minal maili, dibersihkan, minal maili, dari cenderung, ila syahawatid dunia, ke kesenangan dunia. Ya, itulah yang sulit ya, karena yang namanya manusia itu kecenderungannya pasti akan ke kesenangan dunia ya, karena manusia terdiri dari jisim yang sangat terikat dengan kesenangan dunia. Di dalam jisim ini ada ruh, yang sebenarnya kita itu adalah ruh. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, manusia itu hakikatnya adalah ruh. Wa amma jisim, sedangkan jisim ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kendaraan kita ya, kendaraan kita. Maka jangan sampai kita digerakkan atau keinginan kita oleh tuntutan kendaraan kita ini. Kita yang harus mengendalikan jisim ini. Ketika jisim kita ini terbiasa untuk merakus di dalam makanan, untuk mata kita terbiasa untuk jelalatan ya, melihat hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu kita harus memaksa mata kita yang merupakan alat kita untuk mencari ridha Allah ini, agar supaya tidak melihat hal tersebut. Ini tanqiyah, jadi harus memaksa, harus menyangatkan di dalam membersihkan dari sifat-sifat yang jelek ini ya. Wa minal hikdi, dan dari dengki, wal ghilli, dan dendam, wal ghilli, dan dendam, wal ghishi, dan membujuk, menipu, li ahadin, terhadap seseorang, minal muslimina, dari orang-orang Islam, wa minal dhanni, dan dari prasangka, dugaan, as-su'i, yang jelek, bi ahadin, dengan salah satu, minhum, dari al-muslimin, wal yakun, dan hendaknya ada siapa murid itu nasihan, mempunyai nasihat atau mempunyai i'tikad baik, lahum, terhadap al-muslimin, rahiman, pun belas kasih, bihim, dengan al-muslimin, musyfiqon, pun artinya belas kasih, alaihim, atas al-muslimin, mu'taqidan, pun meyakini, beriktikad siapa al-murid al-khaira, pada kebagusan, fihim, di dalam al-muslimin, yuhibbu, senang siapa al-murid, lahum, untuk al-muslimin, ma, pada perkara, yuhibbu, yang senang siapa al-murid, pada ma, li nafsihi, untuk dirinya murid, minal khairi, dari kebagusan, wa yakrahu, dan benci siapa al-murid, lahum, untuk al-muslimin, ma, pada perkara, yakrahu, yang benci siapa al-murid, pada ma, li nafsihi, untuk dirinya al-murid, minasyarri, dari kejelekan. Itu ya, ini juga butuh latihan. Sebagian di antara kita ini terbiasa untuk tidak terima kepada temannya. Sebagian di antara kita terbiasa untuk dengki ya, iri kepada temannya ya, karena mempunyai keistimewaan ya. Dia iku duwe akeh, aku kan duwe akeh. Terus juga dan lain sebagainya. Jadi keunggulan dunia yang tidak kita miliki dan dimiliki oleh orang lain yang sering kali kita iri.
Itu penyakit anak-anak ya, harus dihilangkan ya. Kerak-kerak di dalam hati itu seakan-akan itu adalah tayeng-tayeng, kerak-kerak itu harus dihilangkan ya. Dan juga ini ghil, dendam ya, pernah disakiti, jangan disimpan dendam itu, membahayakan kepada kita ya, membahayakan pada kita. Enak, usahakan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, setiap kita bangun pagi itu jangan ada rasa apapun dengan siapapun, jangan ada rasa apapun dengan siapapun ya. Enak ya, semuanya adalah saudara kita. Tidak ada punya rasa dendam, tidak ada punya rasa iri dan lain sebagainya, tidak ada punya rasa benci kepada orang lain. Itu ya, harus kita jaga hati kita ini agar selalu bersih ya, dari apapun ya yang membuat hati kita itu merasa terbebani ya. Sampean kan akan merasa sakit ketika jadi rasa sakit itu ya, sakit ketika sampean merasa ada rasa dendam, ada rasa dengki, itu pasti sakit. Kalau tidak ada rasa apa-apa, enak sekali, tidur pun enak ya, tidak mengingat-ingat orang yang kita benci ya kan ya. Itulah maka sebenarnya kunci dari kesehatan itu adalah dari kesehatan hati. Idza soluhal jasadu kulluhu, kata Rasulullah. Itu memang benar sekali. Dan ada yang mengatakan bahwa penyakit itu 80% karena disebabkan karena kondisi hati. Ketika hati itu tidak enak, ketika hati itu ada rasa dendam dan lain sebagainya, itu akan memicu ya penyakit-penyakit yang seperti jantung, seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Itu menurut medisnya. Maka bagi seorang murid yang kepingin meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ini harus dihilangkan ya. Di samping itu memang hal-hal yang seperti ini ya, penyakit-penyakit hati yang seperti ini ternyata tidak baik juga kepada jisim kita ya, berdampak jelek juga terhadap badan kita. Wal ta'lam, dan hendaknya mengetahui siapa engkau ayyuhal muridu, wahai seorang murid, annalil qalbi, pada sesungguhnya itu di bagi hati, ma'asi, adapun maksiat, hiya yang adapun ma'asi itu, afhasyu, lebih jelek, wa aqbahu, afhasyu lebih jelek, wa aqbahu dan artinya lebih jelek, wa akhbathu dan artinya lebih busuk, lebih kotor, min ma'asil jawarihi, dari maksiat anggota badan. Wala yasluhu, dan tidak patut apa al-qalbu, satu hati ya, suatu hati ya, apa al-qalbu, hati, linuzuli ma'rifatillahi, untuk singgah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk turun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mahabbatihi, dan untuk mencintai Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, illa ba'da takhalli, kecuali setelah membersihkan diri, membebaskan diri, anha, dari ma'asi, wa takhallusi, dan artinya melepaskan diri, minha, dari ma'asi. Famin afhashiha, maka itu, lantas itu termasuk dari paling jelek-jeleknya ma'asi, al-kibru, adapun sombong, al-kibru, adapun sombong, wariya'u, dan riya, pamer, wal hasadu, dan hasud, dengki. Itu. Jadi hati kita tidak mungkin akan mencicipi manisnya pengenalan terhadap Allah, manisnya rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali setelah takhalli, melepaskan diri, takhallus, membebaskan diri dari maksiat-maksiat. Di dalam thariqahnya itu terkenal ya, tahapan-tahapan. Yang pertama adalah takhalli,
Ya, inilah yang dijelaskan di dalam bab-bab pertama ini oleh Al-Imam Al-Haddad, yaitu takhalli, melepaskan diri, membersihkan diri, membersihkan hati ini dari sifat-sifat jelek. Pada tahapan kedua nanti setelah hati ini bersih, tahalli, menghias hati ini dengan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang indah di mata syariat, di mata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sukses menghias hati kita dengan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat mulia, maka kita akan berhak untuk tajalli, tampaknya pengenalan Allah terhadap kita, tampaknya mahabbah Allah terhadap kita. Tajalla, ya, bukan dengan pandangan mata, akan tapi dengan penghayatan, ya, dengan rasa, ya. Maka itu termasuk dari paling jelek-jeleknya ma'asi. Al-kibru adapun sombong, warya'u dan pamer, wal hasadu dan hasud. Fal kibru maka adapun sombong itu yadullu menunjukkan al-kibr min sahibihi dari pemilik al-kibr, pemilik kesombongan, ala ghayatil hamaqati atas puncaknya ketololan, wa nihayatil jahalati dan artinya puncaknya kebodohan, wal ghabawati dan artinya ketololan, wa kaifa dan dalam keadaan bagaimana, yaliku patut takabburu, sifat takabbur, sifat sombong, mimman dari orang, ya'lamu yang tahu siapa man, annahu pada sesungguhnya man itu makhluk, sesuatu yang diciptakan, min nutfatin dari setetes air mani, madhiratin yang menjijikkan, yang busuk, wa alal kurbi dan atas waktu dekat, yasiru jadi siapa man itu jifatan bangkai, qadiratan yang kotor, yang menjijikkan. Wa in kana sekalipun ada itu indahu di sisi man, milik man, syai'un sesuatu, minal fadhaili dari keutamaan-keutamaan, wal mahasini dan kebagusan-kebagusan, fadzalika maka adapun syai' itu min fadlillahi jelas dari anugerah Allah, wa sun'ihi dan perbuatan Allah. Laisa tidak ada itu lahu bagi man fihi di dalam syai' qudratun kemampuan, wala fi tahsilihi dan tidak ada itu di dalam menghasilkan man, menghasilkan syai', wala fi tahsilihi dan tidak ada itu di dalam menghasilkan syai', haulun adapun daya, wala quwatun dan upaya atau kekuatan. Termasuk dari paling jelek-jeleknya maksiat yaitu sombong, pamer, hasud atau dengki. Kesombongan menunjukkan bahwa orang yang memilikinya, orang yang sombong ini benar-benar bodoh, benar-benar tolol. Bagaimana tidak? Bagaimana seseorang bisa sombong kalau ia tahu bahwa ia tercipta dari setetes mani yang busuk, yang menjijikkan, kemudian akhirnya pun ia akan menjadi seonggok bangkai yang menjijikkan pula. Awalnya menjijikkan,
akhirnya pun akan menjijikkan. Tidak ada yang patut disombongkan dari orang yang semacam ini. Ini semua manusia. Kalau toh umpamanya ada sedikit keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang muncul dari seorang manusia, itu adalah anugerah Allah, semata-mata anugerah Allah dan perbuatan Allah. Manusia tidak mempunyai kekuasaan apapun. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam keyakinan yang seperti ini terdapat sebuah hikmah agar supaya manusia selalu merasa rendah diri, tidak merasa sombong, menghapus segala keakuan. Apapun kebaikan yang ia lakukan, pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang patut kita angan-angan agar supaya tidak terbesit sedikit pun rasa sombong di dalam hati. Karena sombong inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini. Siapakah orang yang pertama kali sombong? Yaitu iblis, kakek moyangnya setan. Iblis bukanlah orang yang kufur, bukanlah orang yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat sombongnya, tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud di hadapan Adam, Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah karena kesombongannya. Khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah. Ini adalah bentuk kesombongan. Padahal itu adalah anugerah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak khawatir siapa man idza takabbara, ketika sombong siapa man, idza takabbara, ketika takabbur siapa man, ala ibadillahi, atas hamba-hamba Allah, bima, dengan sebab perkara, ata, yang memberikan, pada ma, hu, pada man siapa Allahu Allah, min fadlihi, dari anugerah Allah. Takut ayyasluba, pada untuknya merampas kembali siapa Allah, hu, pada man, ma, pada perkara, a'ta, yang telah memberi siapa Allah, hu, pada ma, bisu'i adabihi, dengan sebab jeleknya, buruknya tata keramanya man, wa munaza'atihi, dan berebutnya man, li rabbihi, di dalam terhadap Tuhannya man, li rabbihi, terhadap Tuhannya man, fi wasfihi, di dalam sifatnya Rabb, fi wasfihi, di dalam sifatnya Rabb, li annal kibro, karena sesungguhnya sombong itu min sifatillahi, dari sifat-sifatnya Allah, al-jabbar, yang maha memaksa, al-mutakabbir, yang maha besar, maha sombong. Apakah orang ini gak khawatir ketika ia dalam keadaan sombong, merasa besar, merasa lebih utama dibanding orang lain dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika dalam keadaan seperti ini, Allah mencabut kembali anugerahnya, mencabut kembali apa yang disombongkannya kepada hamba-hamba Allah tadi, sebab ia jelek, su'ul adab, buruk tata keramanya terhadap Allah, sebab ia
saling berebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifat yang seharusnya merupakan haknya Allah. Apakah sifat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kesombongan. Kalau Allah yang sombong, patutlah yang demikian ini, karena Allah memiliki segalanya. Allah maha segalanya. Allah maha sempurna, maha indah. Segala macam anugerah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah kalau Allah itu bersombong, ya Allah itu sombong. Maka salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama yang bagus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Mutakabbir, yang tidak bisa direbut oleh manusia, oleh semua makhluknya. Seberapapun besarnya kekuatan makhluk, pasti ada batasnya. Sementara kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Wa ammar riya'u, sedangkan adapun pamer itu fayadullu, maka menunjukkan apa ar-riya' ala khuluwi qalbil mura'i, atas kosongnya hatinya orang yang pamer, min 'azamatillahi, dari keagungan Allah, wa ijlalihi, dan pemuliaan atau pengagungan terhadap Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya al-mura'i itu yatasanna'u, berbuat-buat, pamer, bergaya, pencitraan, wa yatazayyanu, dan berhias. Siapa? Al-mura'i lil makhlukina, untuk para makhluk, wala yaqna'u, dan tidak merasa cukup. Siapa al-mura'i? Bi'ilmillahi, dengan pengetahuan Allah Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan seru sekalian alam. Riya menunjukkan bahwa orang yang riya ini hatinya kosong dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya Allah itu tidak mempunyai keagungan, tidak mempunyai kewibawaan yang cukup. Hanya dengan Allah saja yang mengetahui, kita sudah merasa puas. Sebagaimana kita merasa puas apabila terlihat oleh orang yang kita agungkan, kita banggakan. Kita tidak memperdulikan apabila ada orang yang lebih rendah dari kita melihat amal kita dan memuji kita. Kita sama sekali tidak memperdulikan. Tapi kalau ada orang yang kita hormati, kita muliakan, presiden misalnya, atau bupati, atau bahkan guru-guru kita memuji kepada kita, kita merasa senang, merasa bangga. Yang lebih mulia dari itu semua, dari mereka semua, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ini masih riya, masih pamer kepada makhluk, maka Allah itu kosong dari hatinya. Dia tidak menganggap Allah itu lebih mulia daripada orang-orang yang dipamerinya. Na'udzubillah min dzalik. Waman, dan adapun siapa saja itu amila, melakukan sepaman as-solihati, pada perkara, pada amal-amal soleh, wa habba, dan senang siapa man ayya'rifa, pada untuknya tahu siapa hu, pada man siapa annasu, para manusia, bidzalika, dengan as-solihat, yu'azzimu, agar supaya mengagungkan siapa annas hu, pada man, wa yastani'u, dan berbuat-buat atau berbuat-buat siapa annas ilaihi, berbuat siapa annas ilaihi, menuju terhadap man, al-ma'rufa, pada perbuatan baik. Man amila
Fahuwa, maka adapun man itu mura'in, orang yang pamer, jahilun, yang bodoh, roghibun, yang senang, fit dunia, di dalam kenikmatan dunia. Li'anna zahida, karena sungguhnya orang yang zuhud, orang yang dingin hatinya, tidak amper hatinya dari dunia, itu man, orang lau akbala, yang kalau toh menghadap atau memperhatikan siapa annasu, para manusia, alaihi, atas man, bita'zimi, dengan mengagungkan, wabadlil amwali, dan mencurahkan harta-harta, lakana, maka pasti ada siapa az-zahid itu yu'ridu, berpaling siapa az-zahid, an dzalika, dari akbalan nasu alaihi bita'zim, atau hubad an dzalika, dari at-ta'zim wa badlil amwal, wa yakrahu, dan tidak senang siapa az-zahid hubada dzalik. Wa hadza, adapun ini mura'in, orang yang pamer ini, itu yatlubu, mencari siapa hadza ad-dunya, pada dunia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Faman, maka adapun siapa itu ajhalu, lebih bodoh siapa man, minhu, dari mura'in. Tidak ada yang lebih bodoh daripada mura'in, orang yang pamer. Wa idza lam yaktir, dan ketika tidak mampu siapa syahs ala zuhdi, atas zuhud, fit dunia, di dalam dunia, fayam bagi, maka semestinya, lahu, bagi syahs, lahu, bagi rojul, bagi syahs, apa ayyatluba, untuknya mencari siapa syahs, ad-dunya, pada dunia, minal maliki, dari zat yang memiliki, laha, terhadap ad-dunya, wahwa, adapun al-malik itu Allahu, Allah. Fa inna qulubal khalaiki, karena sesungguhnya hati-hatinya para makhluk itu biadihi, di dalam kekuasaan Allah, yukbilu, menghadap, yukbilu, menghadap atau menerima siapa Allah, biha, yukbilu, menghadap siapa Allah, biha, dengan menghadapkan siapa Allah, biha, dengan qulubal khalaik, menghadapkan siapa Allah, biha, dengan qulubal khalaik, alaman, atas orang, akbala, yang menghadap siapa man, alaihi, atas Allah, wa yusakhiru, dan mengerahkan siapa Allah, habada qulubal khalaik, lahu, untuk man, fima, di dalam perkara, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah pada man. Jadi orang, barang siapa melakukan amal-amal soleh untuk agar supaya manusia tahu, agar supaya orang-orang lain tahu, supaya dia dimuliakan, supaya dia diberi perbuatan bagus, diberi harta yang banyak, maka dia adalah orang yang bodoh, orang yang cinta dunia. Orang yang zuhud, orang yang terpuji adalah orang yang zuhud, yaitu dingin hatinya, tidak amper hatinya di dalam dunia, yaitu orang-orang yang ketika seluruh manusia menghadap kepadanya, seluruh manusia memperhatikannya dengan pengagungan, dengan mencurahkan harta, maka pasti dia akan berpaling dari itu semua, maka ia pasti akan membenci itu semua. Sementara orang yang riya ini mencari dunia dengan amal akhirat, maka siapa yang lebih bodoh darinya? Siapa yang lebih bodoh darinya? Tidak ada yang lebih bodoh dari orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Semestinya sebaliknya, orang itu mestinya mencari kebahagiaan akhirat dengan dunia, karena kebahagiaan dunia itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita repot-repot untuk mencarinya dengan amal akhirat? Yang tidak ditanggung itu adalah kebahagiaan akhirat. Wa idzalam, kalau umpamanya orang tersebut tidak mampu
untuk menzuhudkan hatinya, untuk meredam hatinya agar supaya tidak amper terhadap dunia, maka semestinya kalau dia itu masih senang dengan kenikmatan dunia, semestinya dia itu meminta kenikmatan dunia itu dari pemiliknya, bukan dari orang-orang, bukan dari manusia yang sesamanya, dari pemiliknya. Siapa pemilik dunia itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hatinya, seluruh hatinya para makhluk, hatinya para manusia itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menghadapkan atau menghadapkan hati-hatinya manusia terhadap orang yang mau menghadap terhadapnya. Allah akan mengerahkan seluruh hati manusia di dalam apa yang dikehendakinya. Maka sudah sepatutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dunia ini. Rizki itu tidak berserakan di bumi, tapi bergantung di langit. Maka ketika kita berikhtiar mencari rizki, hendaknya diawali dengan dengan menggapai rizki tersebut di atas, dierokse, wite dirokse, baru diluroni buai, wite disinggekse, baru diluroni buai. Lek gak tau nyinggek kok luru buah, opo kate oleh buah? Gak mungkin, dipenek utawa disinggekse. Wa ammal hasadu, sedangkan adapun hasud itu fahuwa, maka adapun al hasad itu mu'adatun, berperang lillahi terhadap Allah, bermusuhan lillahi terhadap Allah, zahiratun yang jelas, wa munaza'atun dan berebut lahu terhadap Allah, fi mulki di dalam kepemilikan Allah, bayyinatun yang jelas, li'annahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu maha suci Allah itu idza an'ama ketika memberi nikmat siapa Allah ala ba'di ibadihi atas sebagian hamba-hambanya Allah bini'matin dengan suatu nikmat, fala syakka maka tidak ada keraguan itu maujud, annahu dari sesungguhnya Allah itu muridun menghendaki lidzalika terhadap an'ama ala ba'di ibadihi, wa mukhtarun dan memilih lahu terhadap ba'du ibadihi, idla mukriha karena tidak ada orang yang memaksa itu maujud lahu terhadap Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Orang yang memiliki rasa hasud ini berarti adalah memusuhi Allah, berebut dengan Allah di dalam apa yang dimilikinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memberi nikmat kepada sebagian hambanya, kepada orang-orang yang dipilih, maka itu berarti ia memang menghendaki orang tersebut untuk diberi nikmat, dan ia memilih orang tersebut. Tidak ada yang memaksa Allah. Fa'idha aroda, maka ketika menghendaki siapa al-abdu seorang hamba, khilafama pada membedai perkara, aroda yang menghendaki pada ma siapa maulahu tuannya al-abdu yaitu Allah, faqad asa'a maka benar-benar menjelekkan, memburukkan siapa al-abd al-adaba pada tata krama, wastaujaba dan berhak siapa al-abd al-ataba pada murka Allah. Summa innal hasada, jadi ketika seorang hamba menghendaki terhadap apa yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia itu su'ul adab, buruk tata keramanya terhadap Allah, dan berhak untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau memberi nikmat, berarti Allah menghendaki hal itu kepada orang-orang yang dikehendakinya, ya. Kalau kita hasud, dengki kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak terima terhadap Allah, berarti kita menentang Allah
menentang Allah. Bagaimana nasibnya orang yang menentang Allah? Pasti Allah akan murka terhadapnya. Summa innal hasada, kemudian sesungguhnya hasud itu qad yakunu, kadang-kadang ada. Apa al-hasud? Itu ala umurid dunia, atas perkara-perkara dunia. Kal jahi, sebagaimana pangkat, wal mali, dan harta. Wahia, adapun umurid dunia itu asgharu, lebih rendah, min ayyuh sada, dari untuknya dihasuti, dari untuknya didengki, apa alaiha, atas sebab umurid dunia. Bal yang bagi, bahkan seyogya laka bagimu, apa antara hama, untuknya berbelas kasih siapa engkau, man, pada orang, ubtulia, yang dicoba siapa man, biha, dengan umurid dunia, watahmada, dan memuji siapa engkau, Allah, pada Allah, alladzi, yaitu zat, afa, yang memberi afiat, memberi kesehatan siapa, alladzi, kepadamu, minha, dari umurid dunia. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada apa al-hasad itu ala umuril akhirati, atas perkara-perkara akhirat, kal ilmi, sebagaimana ilmu, wassalahi, dan kepatutan. Hasud itu kalau di dalam urusan-urusan dunia ya, sebenarnya urusan-urusan dunia itu lebih rendah atau tidak pantas untuk dihasuti ya. Bahkan semestinya kita harus berbelas kasih kepada orang yang dicoba dengan urusan dunia. Dicoba itu ada dua, kadang-kadang seret di dalam urusan dunianya, atau bahkan diberi mudah, diberi longgar di dalam urusan dunianya, diberi kekayaan yang cukup banyak. Itu pun ibtila dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berbelas kasih kepada orang, dan kita harus berucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membebaskan kita dari urusan dunia tersebut. Kalau ada orang yang diberi nikmat, diberi jabatan, diberi kekayaan ya, kita tidak pantas untuk menghasuti, karena jabatan dan kekayaan itu lebih rendah atau tidak pantas untuk dihasuti. Apa itu jabatan? Apa itu kekayaan? Justru malah kita harus kasihan kepada orang yang diberi cobaan dengan diberi kekayaan atau diberi jabatan. Apakah orang tersebut mampu lolos dari ujian ini atau tidak? Si pejabat apakah amanah di dalam jabatannya? Orang yang diberi kekayaan apakah loman? Apakah bisa dermawan dengan kekayaannya, bisa mengemban amanah kekayaannya tadi, tidak pelit dalam kekayaannya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Romo Yai kepada orang yang namanya manusia itu, orang-orang itu pasti kepingin kaya, karena itu adalah jibillah, karakter manusia pada umumnya yang masih terikat oleh dunia ya. Maka Yai Romo Yai sering bilang, tak dongakno sugih sampean ya, tapi lek sugih sing loman, lek gak loman tak dongakno melarat maneh. Itulah dawuhnya Romo Yai Mansur Ismail, Allah yarham. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan halaqah ke-6 ini memberi manfaat kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.